Salam guru penggerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Igede Sudarmo. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Poso Pesisir Utara. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan terakhir, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan guru penggerak yang tengah saya ikuti saat ini benar-benar membuat saya memberikan pengalaman yang baru, pelajaran, pengajaran, pembaharuan, serta pembuktian dalam proses belajar yang saya lakukan. Dimulai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai dengan memaknai peran guru baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Peran guru dalam menuntut tumbuh kembangnya anak menjadi tantangan besar untuk saya sebagai seorang guru. Seperti yang dijelaskan di dalam semboyan Trilologi Pendidikan, Ingarso Sung Tulodo ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Di sini saya ingin menjadi guru masa kini, menghamba dirinya kepada anak, menjadi teladan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang selalu memberi dorongan. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang saya percaya. Yang pertama, pembelajaran selalu berpusat pada guru. Guru yang menjadi pusat dari pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, saya masih menggunakan metode ceramah. Kemudian yang ketiga, siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi saya percayakan siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, memberikan hukuman. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik, maka saya masih memberi hukuman. Yang terakhir, siswa harus mencapai KKM. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, ada 5 poin yang saya pahami terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sebagai seorang guru selalu mengintrospeksi diri dan menyiapkan model bahan ajar yang akan saya gunakan. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, saya kombinasikan dengan permainan atau games untuk melatih konsentrasi dari peserta didik saya. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan untuk setiap siswa, baik secara kelompok maupun individu, untuk menyampaikan pendapat terkait dengan materi yang saya ajarkan. Di sini saya juga mengajarkan terkait dengan berkolaborasi, baik itu dalam kegiatan diskusi kelompok maupun kegiatan penugasan individu yang saya berikan. Yang terakhir yaitu refleksi. Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi terkait dengan pelajaran yang saya sampaikan di setiap pertemuan. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, model. Model pembelajaran. Di sini saya mencari referensi dan mengaitkan perkembangan teknologi saat ini agar proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas menjadi menarik dan siswa fokus untuk proses pembelajarannya. Saya menyiapkan bahan ajar, kemudian saya print dan saya buatkan dalam model sehingga nanti siswa akan semangat di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, bagi tugas, ada yang kerja LKS-nya. Ya, kerja lembar kerjanya. Selanjutnya, berkolaborasi. Di sini saya melatih peserta didik saya untuk berkolaborasi melalui kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan oleh setiap kelompoknya. Jadi, siswa aktif untuk saling berdiskusi terkait dengan pelajaran yang disampaikan dan siswa diharapkan bisa mempresentasikan secara kelompok. Kemudian, setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dari materi yang disajikan oleh kelompok yang lainnya. Sangat senang karena saya dapat belajar himpunan dan berkelompok, dan saya dapat mengenal himpunan, berbagai macam himpunan kita dapat bermain dan belajar. Nama aku Nur Amida, aku dari kelompok 2 dan aku senang sekali belajar matematika karena melewati permainan dan sambil belajar bersama Pak Guru dan teman-teman yang lain.